mereka punya sisi yang gede untuk bermain dari Xian Yu. Tapi damage early-nya cukup nggak kira-kira? Oke, so langsung aja kita berikan kepada caster kita yang bertugas Ranger Mas dan juga Aul. Alright, terima kasih banyak tentunya kali ini untuk para penonton dan juga Devin, thank you so much. Oke. Tapi kita langsung menuju ke dalam lane of down dan para pasukan dari tim Falcons. Epic Brain kayaknya menolak untuk dihadang early game plan mereka. Oke, tapi mereka sekarang ngebawa juga untuk ya setidaknya asuransi nantinya ya di arah late game Super Marco dengan Cloud-nya. Namun kali ini Long, apakah akan bernasib sama seperti sebelumnya? Dengan Moskov pula yang dibawa, tapi sekarang KLVJ lebih akan bermain agresif harusnya dengan Arlot. Yang ternyata di-fleksiblein juga, tapi immune, Piu, ternyata pagi-pagi udah langsung Purify dikeluarkan. Mereka udah mulai tahu siapa mastermind dan first love Xian Yu Gaming. Mereka udah mulai tahu siapa yang harus mereka hadapi. Di mana view ditutup dan para pasukan dari Xian Yu Gaming. Mereka mendapatkan sedikit nafas untuk bisa merombak jungle dan bahkan jangan lupakan KLTZ dengan Rogernya. Snowballing harus ditutup dan Gotyang di depan sana harusnya udah mulai memberikan pressure para pasukan dari tim Xian Yu Gaming. Mencoba untuk membalas kembali. Sedangkan Fantasy kali ini harus mundur ke belakang dan ingat Fantasy mereka bisa tumbang kalau misalnya dipaksa oleh Sarchion. One last hit dan Fantasy ter-take down bersama dengan KLTZ. Look at Xian Yu Gaming. Langsung perkasa, mengamuk dan ternyata power yang mereka miliki saat ini berada di area XP lane mereka dengan damage yang cukup kuat dari KLVJ. Oke, bahkan 3 poin kill di menit yang pertama untuk Xian Yu Gaming. Mereka merubah strateginya, bermain lebih agresif dan mereka tahu siapa yang memang harus ditutup dulu pergerakannya agar tidak mengganggu View yang menjadi first blood bagi Xian Yu Gaming. Ini branded nih, menjadi domino effect yang harus bisa dihadapi oleh Falcons Every Brand dan mereka harus stop. Karena kita tahu bagaimana juga untuk Roger dengan butuhnya juga snowballing effect-nya. Ini udah mulai ditutup nih, semenjak juga dia harus tumbang satu kali. Dan walaupun memang dalam keadaan yang tertinggal, tapi Falcons AP Brand sepertinya mereka nggak akan merelakan turtle ini bisa didapatkan secara free. Karena Ogwen juga udah mulai ngezoning keberadaan dari Z-nya, sedangkan Purple Buff View kembali menjadi pilihan utama oleh para pasukan Xian Yu Gaming. Lihat damage yang diberikan oleh seorang View. Memang cukup sakit dan bahkan dengan item nakat membuat para pasukan dari tim Xian Yu Gaming mereka standby menuju ke arah turtle yang mereka miliki tanpa ada kontes harusnya. Karena Flame TC tidak akan mampu untuk menghadapi semuanya. Lihat, Xian Yu Gaming membalaskan kepada Falcons AP Brand dan bahkan turtle mereka amankan. Apakah downloading game udah mereka mainkan di sini? sepertinya ya, karena mungkin game 1 cek ombak dulu nih. Apalagi kan ini menjadi match pembuka juga bagi mereka di panggung megah dari MSC ini. Dan ternyata di game yang kedua mereka sudah adaptif banget. Mereka udah mulai menunjukkan bahwa mereka tidak selemah itu. Mereka membuktikan bahwa kali ini mereka mendapatkan 3 poin kill. Objektif juga dapat, tapi KLTZ sekarang sudah mulai dikejar lagi dan bahkan Dominant Blast ternyata terlalu terburu-buru dan gagal untuk bisa menyetop keberadaan dari KLTZ. As long snowballing effect yang dimiliki dari Roger ini ditutup, jadi nggak masalah. Dan bahkan membuat chance kecil untuk langsung fokus ke arah Skypicer. Karena kalau misalnya tadi snowballing, Skypicer itu akan menjadi target utama oleh seorang Roger. Sorry yang mau bahas sebagai sales dari Skypicer. Dan bahkan di depan sana KLTZ harus meredamnya dulu. Karena kemungkinan besar itu akan ada di tangan KLTZ nanti. Ketika dia udah megang snowballingnya. Saat ini, early game, yang tadi kenapa Baxia ditutup, ini untuk menghindari hal ini loh. Tapi ternyata memang dengan menutup ke arah utility jungler masih ada yang terbuka ya. Akai ternyata menjadi kunci dan Long sekarang udah dapetin space nih dan bahkan ada diversion. Diversion menuju ke arah top lane, mereka mencoba memaksa team fight. Dengan adanya view di depan sana nampaknya plating full yang didapatkan Long membuat dari Super Marco gak bisa berbuat banyak. Bahkan lihat, bukan hanya platingan yang full, tapi bahkan bisa mendapatkan seperempat darah dari turret yang dimiliki Super Marco. Dan ini juga perbedaan dari segi match-up-nya ya. Roger versus Moskov di game yang pertama. Kita tahu bagaimana Roger juga memenangkan dari segi match-up-nya. Untuk kali ini Cloud dipaksa untuk mundur, diberikan zoning atas Eternal's Guard juga yang dibuka oleh Yuan. Dan bahkan satu buah outer turret hampir hancur di bawah menit yang kelima. Ini bisa kita bilang adalah salah satu timnas bumi yang ada di dunia untuk MLBB. Siapa yang tak kenal Falcons AP Brand? Tapi yang aku sangat suka dengan kondisi ini adalah Xian Yu Gaming memberikan perlawanan di early. Mereka tahu siapa mastermind-nya. Mereka coba mulai fokus terhadap seorang View di depan sana. View akan coba menutup jalannya Yon.
Sedangkan KLVG masih coba untuk menahan seorang Fantasy. Meanwhile di belakang sana Kill Gaming. Mereka harus mulai fokus karena turtle-nya. Udah mereka coba lepaskan. Heavy Speed menjadi jawaban. Karena menggunakan Akai adalah salah satu jawaban untuk mengadu ke dalam objektif. Apakah mereka mampu? Karena KLVG is on the way. Dan what the retribution. Gagal untuk mendapatkan ke arah turtle. Tapi lihat KLVG save the day for this time. Tifa tidak akan bisa dibiarkan begitu saja. Perfect game save the day untuk seorang Long. Tertancap dan Blast sudah terus Super Marco. Tidak ada artinya. Dia masih tidak terlalu cukup. Meanwhile Fantasy akan menjadi pilihan utama. Satu poin kill nanti ditukar dengan 2. Mampukah Kaltisi memberikan ke arah dan itu dia. Kaltisi double kill. Looking for triple kill. Itu juga top lane. Mereka dengan sabar. Tidak mau terlalu terburu-buru karena vengeance dari KLVG sangat sakit. Dan lihat. Dia biarkan sekarat dulu KLVG-nya. Likan Pounce supaya berhasil mendapatkan satu poin kill. Dia kasih ke sosok Kaltisi. Dan ini dia snowball yang sudah mulai dipegang oleh Falcons Epic Brand. Wow, yes, dan inilah titik tapi Spread Destruction tidak akan terburu-buru. Gak berani harusnya. Gak berani. Harusnya. Terlalu jauh juga dan terlalu dalam. Dan kita akan melihat bagaimana replaynya. Teamfight jangka panjang. Wow. Chaining, crowd control juga yang memang bisa dipegang sama View. Dan eksekusi yang begitu matang, eksekutor dari KLTZ berhasil mendapatkan double kill dan kill VJ. Ini coba untuk kembalikan keadaan lagi, Vengeance dibuka dan bahkan dia mulai maju lagi bermain dengan Vengeance. Tapi ternyata masih ada wall charge yang membuat akhirnya kill VJ harus terkena stun selama 1,8 detik. Dia fokus menuju ke arah View, Purify Gaming, not save the day for this time. Karena damage yang diberikan terlalu banyak terhadap seorang View. Instan saja, tapi lihat KLTZ akan coba masuk ke arah Z. Mereka sudah mulai tahu dengan adanya 4 pemain yang standby menutup ke arah seorang KLTZ. Membuat Z selamat. Dan bahkan balik lagi sebelumnya. Di game yang pertama aku udah bilang sama Aul, the mastermind-nya ada di View. Dan lihat, what berhasil mendapatkan 2. Fokus ke arah belakang. Tapi Ogwa untuk damage cukup besar dari seorang KLTZ. Meanwhile, dan Super Marco mencoba untuk memberikan standby position. Tapi nampaknya dia tidak akan bisa masuk lebih dalam lagi. The best turret yang masih terlalu jauh. Tapi setidaknya mereka udah mulai mendapatkan 1 turret di arah tengah. 1 turret di arah top lane. Anak tangga udah mulai terisi untuk menuju best turret yang dimiliki dari Falcons Epic Brand. Yes, dan CNU Gaming mereka membuktikan mental boost mereka setelah jeda tadi yang cukup singkat juga di antara game yang pertama dan sekarang mereka merubah kembali dari gameplaynya dan bahkan God Young ini tidak segan-segan bakal coba untuk tutup lagi dengan barriernya juga, tapi lihat Likan Turtle. Paus sudah mulai sakit, tapi ternyata KLVG mencoba untuk memberikan distraction. Turtle di depan sana, Vanus satu poin. Heavy Spain-nya berhasil mendapatkan 2. Dapat ke para pasukan di CNU Gaming, mereka kehilangan lagi memang flicker dan juga skill. Tapi worth it banget, karena mereka dapatkan flash vision dan bahkan bisa mendapatkan 2 poin kill bersama dengan KLTZ. Yep. Terlalu jauh untuk mendapatkan Turtle, mereka lepaskan the perfect Turtle. Apakah di tangan dari CNU Gaming atas timnas Bumi? Harusnya, karena hanya ada Ogwen juga di sana yang mengintip saja, tapi kayaknya Ogwen bakal dimakan juga sih ini pelan-pelan. Dan the best thing yang memang bisa dilakukan oleh Falcons Epic Brand adalah bawah dari split push yang bisa dimanfaatkan oleh Super Marco, walaupun langsung di mirror. Inner turret di arah top juga udah berhasil dihancurkan oleh Long. Falcons Epic Brand. Ingat, ini ada sebuah deja vu yang aku lihat. Kalau misalnya kita berada di MPLPH, kalau misalnya ada yang ingat ketika dari Falcons Epic Brand mereka berhasil memenangkan atas Aras GPH. Dan dia melaju ke final, tapi tiba-tiba dihancurkan oleh Liquid Echo. Mereka harus reset sih atas kemenangan yang mereka miliki. Tapi lihat tengah ada Blast dan Super Marco berhasil mendistract permasukan dari CNU Gaming. Meanwhile di sana ada 1 buat tembok yang tidak bisa di following up karena Ogwen terlalu sakit yang diberikan oleh para pasukan tim CNU Gaming. Long dengan power Moskov yang sudah kita bilang di sebelumnya. Berbedanya adalah game kali ini dari Long punya banyak banget space. Yap, dan terlihat kali ini CNU Gaming mereka cukup pede untuk langsung nabrak early-nya. Mereka dapetin power snowball-nya, mereka gak mau ditekan seperti game yang pertama. Dan Super Marco walaupun memang dirinya belum tersentuh sama sekali, tapi memang belum join fight juga sejauh ini. Masih coba untuk memaksimalkan dari power split push-nya juga. Sedangkan kali ini Long sudah didelegasikan untuk bisa mendapatkan 1 buah orange buff. Ini yang akan ngebuat Long ini akan semakin bertanggung jawab lagi nantinya untuk memegang sebagai damage dealer tumpuan bagi CNU Gaming. Dan bahkan efek dari Vying dari Yi-Wan ini ganggu banget dari tadi. Oh lihat, di sini perannya langsung berubah. Sebelumnya kita tahu perannya ada di View. View punya mastermind, tapi di saat View udah tidak bisa terlalu menjaga positioningnya, dia tinggal fokus untuk dirinya sendiri. Dia akan buat Super Marco bebas. Dia akan buat Super Marco dengan hero Cloud-nya bisa bermain ke atas, ke bawah, ke tengah. That's why laningnya walaupun memang kalah turret, tapi masih bisa dipegang. Yep. Itulah membuat Super Marco tadi melakukan pick terhadap Cloud. Jadi bisa kita bilang early game dari KLTZ gagal,
tapi mereka punya insurance late game, dan sedangkan di kanan insurance late game mereka ada Long. Dan jujur aja kalau ngomongin dari segi mid laner ini tidak terlalu baik karena kondisinya Super Marco akan lihat dengan Blazing Duet Purify Gaming diadu begitu saja mundur ke belakang, Spear of Distraction dihindari dari Super Marco. Bermain dengan sangat baik, mencoba untuk menggocek, dia tidak kabur, tapi fokusnya karena Long. Dia bisa diberikan dendam dengan Blast-nya, hanya berhasil mendapatkan Fantasy. Meanwhile Alto di depan sana, fokus bersama dengan Fantasy, gagal memberikan Primal Lord. Fantasy yang harus ter-take down. Lihat damage dari Primal Lord yang gak maksimal. Dan mereka kehilangan Super Marco. 2 point kill yang sangat mahal didapatkan oleh Xianyou Gaming di saat Lord muncul. Iya, dan ternyata Super Marco udah coba untuk menghindari segitu banyaknya juga serangan yang datang ke dalam tubuhnya. Tapi pada akhirnya memang harus tumbang dan bahkan Flaptizi menjadi player selanjutnya yang memang harus tumbang juga. 3 pemain tersisa dari Falcons Epi Brand. Dan ini akan membuat cukup sulit mereka bisa melakukan kontes. Karena Lord sekarang udah mulai langsung di all in terhadap Long juga. Yang udah memiliki attack speed yang cukup tinggi. Tapi nggak masalah selama mereka punya Lodi, mereka punya high ground defender. Tapi di depan sana informasi telah didapatkan oleh para pasukan dari tim Xianyou Gaming. Bahkan satu momen kill kembali didapatkan oleh Seraphyu. Para pasukan dari tim Xianyou Gaming mereka mendapatkan mastermind. 6-16 telah dibuka, fokus ke Kouchiang. Jangan sampai dari Ogun ini malah menjadikan distraction dan mereka berhasil mendapatkan Long loh. Kalau mereka berhasil mendapatkan Long karena distraction karena Hogwarts, ini kerugian di tangan Xianyou Gaming karena Ogun cuma bisa melakukan distraction. Dan dia akan tumbang dengan sendirinya. Yap, pasrah ya, itu mode pasrah. Desperate juga mungkin move yang bisa dibawa sama Ogwen, cukup delaying aja. Tapi Lord sekarang udah berjalan di arah top lane. Spirit of Destruction masih belum bisa mengenai player-player dari Falcons Epi Brand. Tapi tempo yang dibawa oleh Xianyou Gaming semenjak mereka dapetin early power mereka, ini nggak diturunin sama sekali. Mereka nggak ngasih kendor Falcons Epi Brand, mereka tekan habis-habisan. Dan bahkan di menit yang ke-11 sekarang, hanya tersisa juga dari 3 base turret karena inner turret dari tengah akan segera hancur. Aku di game pertama sempat berbicara di mana adalah bisa menjadi cap terhadap Rekian. Tapi nampaknya setelah game kedua terjadi, aku langsung bisa bukan simpulkan ya. Aku pindah pemikiranku dari Rekian cap menjadi downloading game. Oke, downloading game. Cek ombak dulu ya. Ya itu sama kayak kalau misalnya kalian sadar Lil Gun itu di End series. IHC ya jadi. Mongolian downloader. Iya, itu dia. Jadi bisa kita bilang, kenapa aku bisa bilang ganti terhadap region cap dan juga ke downloading game? Karena di game kedua, kalau bisa kita ngomongin region cap, nggak akan ada momen yang sampai snowballing sejauh ini untuk Xianyou Gaming. Bahkan sampai dia mendapatkan turret dari bottom lane. Ini ganti posisi ya. Ini yang terjadi juga, satu base turret hancur dan nantinya Lord kedua yang akan menjadi jawaban untuk bagaimana naik ke arah high ground yang dimiliki oleh lawannya. Tapi sekarang Gotyang ini benar-benar ganggu banget juga sih. Dia selalu memberikan zoning out terhadap pemain-pemain dari Falcons Epi Brand. Oke, Nominal Plus telah dikeluarkan. Gak berhasil mendapatkan siapapun. Jawaban dari tim Falcons Epi Brand, mereka masih banyak banget winning condition yang bisa didapatkan. Tapi lihat di belakang sana, fokus menuju ke belakang. Berbagai MC dan untuk Sorry Long. Dan Flaptizi versus everybody. Gak bisa menanti MS-nya. Mereka tukar dengan ada Zen. Gak ada power offense, bisa blended from Super Marco. Berhasil dipantulkan oleh seorang Kouchiang. Dan bahkan di depan sana KLVG mencoba untuk menutup jalan di Kaltizi. 2 PS player dan KLVG. What are you doing? Masuk terlalu dalam. Ingat, ada power dari Dragon Pulse yang bisa menyelesaikan. Dengan cepat dapatkan Kouchiang di depan sana. Dengan sangat sigap langsung mundur ke belakang. Kalau tidak, dia akan juga dimakan oleh seorang Super Marco. Dan ini dia yang membuat para pasukan dari tim Xianyou Gaming. Mereka udah mulai terkena snowball. Mereka terlalu ambisi untuk menyelesaikan game. Dan mereka termakan oleh permainan Falcons Epi Brand. Iya, dan ini cukup hati-hati ya harusnya ya, karena momentum juga bisa diciptakan sama Falcons Epi Brand. Tapi masalahnya jawaban juga tadi ada di Guardian's Reflection. Bagaimana Gotyang memantulkan Blazing Duet yang dibuka oleh Super Marco. Ini kayak memang kecil tapi sangat-sangat menyebalkan. Ini juga bisa memantulkan nantinya dari dispersion rotation yang bisa dibuka sama Vio-nya itu sendiri. Dan Lord sekarang sudah muncul, tapi keadaan dari Falcons Epi Brand mereka juga udah mulai keluar dari zona pertahanan mereka. Mereka udah mulai bermain cukup jauh di arah tengah-tengah dari river. Sedangkan lane atas ini juga cukup baik untuk dikontrol oleh Falcons Epi Brand. Mereka memenangkan dari segi lane atasnya juga. Dan sekarang Lord sudah muncul dan bahkan satu Blood Wings disecure oleh Gotyang Lolita agar shieldnya ini akan semakin bertambah lagi nantinya. Ya, agak cukup ini nggak worth it sih menurut aku ya. Tapi it's okay, no problem, itu pilihan mereka Ul. Yap,
Karena mungkin dia juga bergantung terhadap Z juga yang akan ada di lini depan ya, dan Kill VJ yang akan bermain dengan Vengeance-nya. Tapi kalau bicara tentang apa yang dibahas juga sama panelis kita ya tadi ya, ada Pak Pulung dan juga Om Awa, bahwa Falcons Epic Brand mereka cukup senang untuk bisa bermain di area Lord Dance. Tapi masalahnya dengan adanya perbedaan Lord juga yang sekarang udah memiliki damage yang lebih besar lagi, apakah ini akan bisa juga dimanfaatkan oleh Falcons Epic Brand? Karena kalau ngelihat dari CNU Gaming, mereka yang sekarang udah mulai kendor nih dari serangannya semenjak ada momentum yang bisa dipegang tadi perlahan oleh Falcons Epic Brand dengan adanya wall charge yang dibuka oleh Ogwen. Blazing Duet yang sebagai kombonya walaupun memang bisa di-reflex oleh Gatyang, tapi ini yang menjadi satu boostingan lagi. Falcons Epic Brand mereka udah mulai keluar dari zona pertahanan mereka. Dan mereka mencoba untuk menangkap Ogwen. Berhasil mereka mencoba kembali melakukan secure terhadap Lord. Dan ketika mereka secure karena Lord, mereka trigger terhadap KLTZ, mereka trigger terhadap Ogwen. Tapi ternyata poin killnya terlalu banyak yang didapatkan oleh tim Shadow Gaming. Dari mulai Retribution, dari mulai view dengan teleportation, dengan Ogwen tumbang, itu terlalu banyak yang didapatkan keuntungan poin yang dapat oleh Xiaomi Gaming. Alright, dan bahkan sepertinya tidak akan ada kontes yang terjadi untuk Falcons Epic Brand juga. Semenjak dari Ogwen yang memang harus tumbang, dan CNU Gaming mereka perfect secara objektif dari Turtle dan juga Lord-nya. Tidak ada kontes yang cukup berarti bisa dilakukan oleh Falcons Epic Brand, dan split push power yang dimiliki oleh Cloud bergerak ke arah atas, dan perlahan juga ini bisa ditutup karena kita tahu bagaimana Long bisa dikirim untuk bisa menjawab adanya split push yang bisa dilakukan oleh Super Marco dengan adanya juga Spear of Destruction yang dimana dia bisa join fight dengan cukup cepat dan secara instan pastinya. Dan Lord sekarang udah jalan di arah bawah nih, udah mulai masuk ke area high ground dari Falcons Epic Brand. Oke, Falcons Epic Brand, satu jawaban mereka adalah view. Mereka harus coba menutup gimana caranya view tidak terkena damage sama sekali. View juga nggak boleh terlalu depan. Fokus ke Lordnya adalah sebuah pilihan utama. Dan ingat, ini adalah sebuah tantangan untuk view. Kenapa? Karena Moskov dengan piercing strike-nya itu bisa ke arah belakang. Dan lihat damage yang telah diberikan ke arah belakang terlalu sakit. Dan satu jawaban yang sangat tepat dan sudah didapatkan oleh View adalah dia tidak berdiri garis lurus dengan teman-temannya. Oke. Tapi Super Wave Minion masih coba untuk dimanfaatkan juga dan dikawal untuk menghancurkan base turret. Itu dia. Watchers tadi keluar karena bahkan damage yang terlalu besar bersama dengan Blazing Duet from Super Marco. Sekarang Yeon masih mendapatkan satu point kill. Super Marco still survive. Tapi nampaknya di sana para pasukan dari tim Shady Gaming mereka berhasil mendapatkan Fantasy. Meanwhile dari Fantasy kali ini masih selamat. Dan bahkan KLTZ lah yang hampir mendapatkan satu point kill. Dan what are you doing, Kyle? KLTZ lebih fokus menuju ke dalam KVJ dan bahkan membuat dirinya ter-takedown. Nafsu membunuhmu, KLTZ. Yes, dan Falcons Epic Brand mereka fokus untuk meng-defense tadinya base turret di tengah dan atas. Dan mereka lupa bahwa di arah bawah Super Wave Minion masih terus berjalan. Sehingga base mereka sudah tercicil perlahan-lahan. Dan CNU Gaming dengan walaupun sebetulnya kalau bicara tentang dari segi gold gap ini nggak terlalu jauh. 4.000 dengan keunggulan yang dipegang oleh CNU Gaming kali ini. Tapi Watchers berhasil menutup para pasukan CNU Gaming dengan Blazing Duet from Super Marco kembali membalikan keadaan mereka. Dapatkan Long tertangkap. Tidak ada immortality. Hilang itu saja bersama dengan Super Marco kah? Tapi nampaknya Super Marco kali ini masih bisa selamat dengan immortality yang dimiliki dan membalikan keadaan. Hingga hilang. Apakah Epic Comic is real? Oh no, ini adalah sebuah kedisiplinan Falcons Epic Brand defensif mereka yang cukup sulit untuk bisa ditembus dan bermain cukup sabar. Ini bisa menjadi jawaban mereka untuk bisa melakukan comeback. Semenjak Longnya memang tumbang, immortalnya pecah, Kill VJ durable-nya juga dirinya dan bahkan dia punya juga dari segi crowd controlling, tapi 1 versus 4 bukan hal yang baik dan akhirnya 3 pemain dari CNU Gaming yang hilang menjadi titik balik bagi Falcons Epic Brand. Mereka bisa menghancurkan juga akhirnya turret-turret yang berdiri dari CNU Gaming dan menjadi momen comeback kah? Karena invasi ke arah jungle pun ini benar-benar udah mulai dilakukan pula oleh Falcons Epic Brand semenjak dari momen tersebut. Dan Lord sesaat lagi akan segera muncul. Dan tampaknya kali ini CNU Gaming harus merelakan Lord-nya kah atau mereka akan paksa untuk bisa melakukan kontes. Karena kalau ngelihat dari segi crowd controlling, ini juga mereka punya power dari Akai, dari Lolita. Dan sepertinya CNU Gaming tidak akan tinggal diam. Tapi satu sih jawabannya, View nggak boleh kelihatan, udah that's it. View aja. Kenapa aku bilang View? Karena dari tim CNU Gaming mereka ingin bermain dengan front to back. Sedangkan di depan sana lihat, dia bawa Super Marco untuk clear minion terlebih dahulu. Super Marco-nya show dikiranya mereka akan 4 lawan 5, tapi ternyata mereka salah karena Super Marco kembali lagi ke arah mid lane untuk melakukan clear minion. Sedangkan di depan sana lihat View-nya membatasi ruang gerak CNU Gaming.
Super Marco nggak boleh tertangkap di depan sana. Flatisi menjadi pilihan utama, udah mulai terperangkap. Dan menit terakhir udah tidak ada, langsung ada Speed berhasil menangkap Ogwen. Tapi nampaknya Ogwen di sana harus merelakan immortality mereka. Ada Flatisi dengan Primer Ward menuju ke restoran Long. One man situation, sedangkan VG Long versus Ogwen. Long? Dan nampaknya Phil hampir saja menjadi korban blasting dari Super Marco. Berhasil menyelamatkan Phil atas kicking yang dilakukan oleh para pasukan Shenyu Gaming. 3 ter-takedown. Fokus ke arah bottom lane, mencari di mana Yoin, dan Yoin berhasil pulang. Yap, masih berhasil pulang. Dan sepertinya kali ini Lord yang akan menjadi pilihan harusnya untuk Falcons AP Brand. Tapi tidak akan secepat itu karena akan muncul juga purple buff dan orange buffnya. Tapi mereka akan coba untuk split push kah? Tapi hati-hati, arah bawah. Super Wave Minion sudah mulai bertumpuk. Oke, Final Slash menuju ke restoran Ogwen nampaknya agak sedikit salah. Karena para pasukan dari Shenyu Gaming mereka mencoba untuk melakukan defense kembali. Super Marco dengan saat ini sama memberikan DPS yang tidak bisa dihantam. Tepakan ini bencana. What the epic comeback from Falcons AP Brand. Berhasil mendapatkan wipeout. Ini dia epic comeback yang terjadi. Falcons AP Brand take the game. Awal bukanlah akhir CNU Gaming walaupun mereka unggul di early game. Tapi mereka gagal untuk bisa mempertahankan hal tersebut sampai akhirnya Falcons AP Brand berhasil untuk melakukan comeback dan menjadi 2-0 tanpa balas untuk kali ini. Gagal disamakan, momentum yang bisa diciptakan dan kesabaran beserta kedisiplinan yang dimiliki oleh Falcons AP Brand yang membuat mereka kali ini mendapatkan poin penuh. Mereka harus terima kasih banyak untuk Super Marco. Yes. Super Marco dikasih waktu dan mereka benar-benar memanfaatkan waktunya. Karena kenapa? Semua beban di Super Marco. Ya akhirnya ya.